Saya sangat berterima kasih, saya ditolong sama tim Kang Dedi. 12 Mei 2026. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sebelum beraktivitas minum kopi dulu. Kayak gini. Kopi tanpa gula, mantap. Jadi begini, sekarang saya berada di depan rumah bersama Akmal. Nah, Akmal ini mau pulang dia. Mau kemana? Ke Bogor, Pak. Ke Bogor katanya, dia mau ke Bogor. Nah, sekarang nih saya mau tanya kenapa dia mau ke Bogor. Padahal sudah termasuk nyaman lah. Aku serius tanya nih, Akmal, kamu nyaman gak? Nyaman, Pak. Soalnya kan saya jadi punya kehidupan baru. Yang tadinya kan posisi saya tuh sebenarnya kan, Pak, kalau boleh jujur kan kayak yang hilang arah, Pak. Jadi nggak ada arah tujuan saya mau kemana ya, cuman ngikutin jalan aja sesuai kondisi pas waktu itu kan. Posisi kayak sekarang tuh pengen ke Bogor, ya udahlah, Bentar. ke Bogor. Oke. Gitu, Pak. Kalau kamu rasa sudah nyaman, ayam diam kau. Terus kenapa kamu tiba-tiba, apa alasan kamu mau ke Bogor? Bentar dulu ya. Ya. Sekarang kamu udah ada HP kan? Udah, Pak. Udah komunikasi dengan keluarga ya, orang tua. Udah, Pak. Oke, sekarang saya tanya, kenapa kamu mau ke Bogor? Kenapa mau pulang ke Bogor? Sebenarnya bukan pulang, Pak, cuman nengokin aja sih, Pak, gitu. Kan nengokin itu kayak gini. Iya. Bukan, Pak. Hah? Jadi maksud saya tuh kan, soalnya kan, Pak, posisinya udah lama, Pak, jauh dari anak gitu. Maksudnya, jadi anak kamu bukan di Bandung? Bukan, Pak, di Bogor, Pak. Di Bogor sama mantan istri, Pak, gitu, Pak. Anak kamu berapa orang sih? Dua, Pak. Laki, cewek apa? Anak pertama cewek, yang kedua cowok, Pak. Oh, berarti sepasang. Sepasang, Pak. Oke, jadi maksudnya kamu mau ke Bogor, mau liatin anak? Ya, itu salah satu cita-cita saya yang dulu, Pak. Soalnya kan hampir berapa tahun, sekitar 3 tahun saya nggak ketemu sama dia. Karena waktu itu kan belum ada kerjaan juga, ditambah lagi tujuan saya ke sana sebenarnya nggak ada semangat lah kalau kayak buat hidup mah. Nah kan kalau kayak sekarang alhamdulillah nih, saya kan punya kehidupan baru, ada kerjaan baru, ruang lingkup yang ngedukung, jadi nggak terlalu hilang arah. Jadi semangat lagi tuh, Pak, buat ketemu sama anak. Begini, Pak. sekarang begini, saya mau perjelas. Kamu Ya. dengan istrimu sebenarnya statusnya cerai resmi. Cerai resmi, udah ke KUA, udah ada surat. Udah kan gini, bentar Mal, kan kamu gini. Awal ketemu kan kata kamu yang nomor HP yang bisa kamu kan cuma 2, orang tua, bapak sama om ya. Paman, ya. Paman. Terus gimana ceritanya kamu bisa koneksi lagi dengan mantan istri? Jadi gini, Pak, itu kan posisi saya udah ngaktifin Kamu handphone. bohongin saya ya, kamu Bukan. ada nomor istri ya? Jadi gini, Pak, itu kan posisi kartunya udah sekitar 7 bulan dipakai. Nah. Nah, terus udah lama kan gak dipakai. Coba iseng-iseng aktif apa enggak. Nah, Jadi waktu kemarin kamu beli HP, kartu yang kamu pakai kartu lama. kartu lama, Pak. Dan itu pernah kamu pakai komunikasi dengan mantan istri? Pernah, Pak. Pernah komunikasi gitu, Pak. Coba bisa enggak saya lihat WhatsApp-nya obrolan kamu dengan mantan istri? Hah? Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Nggak ada nggak? Ada, cuman enggak, Pak. Jangan-jangan kamu masih sayang-sayang di WhatsApp? Nah, enggak, Pak. Hah? Kenapa kamu? Jadi gini, Pak. Jadi kan saya mau perjelas, gini, kamu Pak. cerai apa enggak nih? Cerai, Pak. Cuman, Pak, Di dalam obrolan kamu masih ada sayang-sayang nggak? sayangnya tuh ke anak. Jadi gini, Pak. Jadi sayang sama cinta tuh sebenarnya beda, Pak. Jadi kalau saya sih lebih ke arah ke peduli aja. Iya, saya kan, paham. Pak. Sekarang begini. Itu enggak ada bukti kalau mantan mertuamu meninggal? Ada, Pak. Mana? Coba. Ada, Pak. Coba. Ini. Yang kesimpu mantan istri. Mantan istri, Pak. Kamu panggil sayang lagi ya mantan istrimu nih. Mana anak, Pak? Nggak ada, Pak. Coba lihat. Ke anak, Pak. Oh iya. Enggak ke. Bentar ya, aku baca bentar ya. Ya. Nah ini kalau dari obrolan ini kamu masih perhatian sama mantan istrimu? Ya kan yang saya omongin, Pak. Awal perhatian sama peduli itu karena saya tahu ngerasain kondisi ketika hilang orang tua. Di situ tahu, Pak. Oke, sekarang begini. Gitu, Pak.
karena kamu kan masih merasa ada rasa peduli. Iya Pak. Ini kan kamu ada anak 2 nih. Iya Pak. Ya, saya bukan mau mencampuri kehidupan kamu, tidak Pak. ya. Namun anak nih dia perlukan kasih sayang ayah dan ibu. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Kalau bisa itu anak itu perlukan yang bersatu. Nah, maksud saya begini, tepikanlah rasa kecewamu, rasa sakit hatimu. Apa salahnya kalau kamu masih peduli, kembali kepada mantan istrimu? Kalau saya pribadi saya nggak bisa Pak. Kalau buat bersatu Pak. Kamu jangan untuk pribadi, maksudnya untuk anak. Pandangannya Nggak untuk bisa. anak. Jadi gini Pak. Saya tuh udah nyari solusi yang terbaik buat saya pribadi sama perkembangan buat si anak. Saya sih lebih menyarankan kalau saya pribadi, saya tetap punya peranan penting sebagai ayah untuk kedua anak saya. Tetapi bukan dengan cara bersatu Pak. Tapi ngambil andil aja sih Pak. Bentar. Ngambil andil aja untuk ya untuk itu Pak, untuk perkembangan masa depan anak. Apa? Ini kau punya mantan istri? Ya Pak. Wih, cantik guys. Serius? Mantan istrimu nih? Ya Pak. Sebenarnya mah bukan masalah cantik apa enggaknya. Cuman kan posisi saya pas waktu itu juga sama sih Pak. Ya nggak kayak sekarang gitu pada ini Pak. Kalau dulu kan gagah Pak. Kalau Oke, dulu itu masa lalu biarlah berlalu. Iya. Sekarang begini. kan kalau ngarahin fisik saya, gitu Pak. kita fisik belakang ya. Iya Pak. Ini saya anggaplah nasihat dari seorang abang ya. Iya Pak. Anakmu 2 orang, itu kan seumuran dengan Ais Abias ya. Iya Pak. Maksud saya, kalau saya baca chatmu dengan mantan istrimu, kamu masih peduli. Kalau kamu bilang itu rasa peduli bukan rasa sayang, ya enggak apa-apa lah. Intinya itu adalah sebuah rasa Ya, Pak. perhatian. Iya Pak. Nah, kalau kamu masih ada rasa perhatian, karena bagi saya rasa perhatian itu yang pastinya adalah rasa sayang. Entah itu dalam artian apa, yang jelasnya itu rasa adalah perasaan, perhatian itu adalah rasa kasih sayang. Nah, maksud saya tepikan ego sendiri, perasaan sendiri, tidak apa-apa lah luka itu berdarah-darah, yang penting demi anak. Kalau bisa diajak rujuk, ya rujuklah. Nggak bisa Pak. Maksudnya yang tidak bisa kamu atau yang Saya mantan pribadi istri? Pak. Mantan istrimu pernah ajak rujuk enggak? Belum kalau ngobrol ke arah sana. Tapi kalau saya lihat obrolan mantan istrimu, dia itu kan jadi maunya apa, kan nggak kayak itu. Iya. Berarti istrimu ini buka jalan loh untuk kamu balikan. Kalau saya nggak bisa Pak. Kalau saya nggak bisa. Minta maaf ya Akmal, saya gini ya. Kenapa kalau kamu begitu berat mau untuk balikan? Kalau lah boleh, kalau nggak boleh nggak apa-apa lah. Maksud saya, sedalam apa luka yang digoreskan sampai kamu nggak bisa? Luka Pak, luka banget kan. Kamu dibohongin. Bukan lebih ke sana Pak, banyak. Ya karena saya ngalamin, ya intinya mah posisi saya sebagai lelaki, saya mengakui semua kesalahan saya pribadi Pak. Saya kan banyak, ya selalu menganggap saya salah. Cuman di sisi lain, saya tuh pengen punya lembaran baru biar tahu tuh. Sebenarnya tuh ketika rumah tangga, posisi seperti itu tuh, misalkan kayak gini. Kalau saya nggak benar, terus ada orang lain yang bisa masuk ke keluarga saya atau ke keluarga mantan istri, terus dia juga merasakan posisi saya, berarti kan yang harus diperbaiki siapa? Saya mah sampai ke arah sana. Saya udah mulai ngerti. Ya, paham. Maksudnya kesimpulan saya begini, apa disebabkan orang ketiga? Bisa salah satunya sama, kalau buat saya pribadi rumah tangga tuh sebenarnya harus punya pendirian Pak. Dan yang jadi imam tuh bukan siapa-siapa Pak, tetap suami Pak. Mau kasarnya Bukan yang jadi imam, bukan siapa-siapa, ya, tetap tetap Pak yang harus. bukan tetangga ya jadi imam. Bukan tetangga, bukan saudara atau siapapun, apapun yang kata suami hitam atau putih itu atas dasar kebaikan semua. Artinya yang harus jadi pedoman tuh sebenarnya suami Pak. Terus di dalam, minta maaf, di dalam balik lagi kamu, ke karakter. bentar. Di dalam keluarga kamu itu enggak ada. Sebenarnya itu ada, cuman ada atas dasar gosokan dari kanan kiri sehingga nggak punya pendirian. Itu yang jadi masalah besar. Kelihatannya hal sepele yang jadi banyak kasus Pak. Saya kan tahu sendiri Pak Ci, saya kan di jalan, bahkan saya berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin
dari sepanjang Jawa Barat sampai ke Jawa Timur ada yang mengenali saya. Bahkan saya pernah ke posisi ke Kang Deddy, ke siapapun. Oh, kamu pernah Pak, sama maksudnya tim. pernah ketemu? Kalau ketemu enggak, Tapi- cuman tim Kang Deddy nolong saya, Pak. Apa Nolong. ya? Iya. Tim Serius? Pak. Hah? Serius, Pak. Jadi maksudnya tim gini, Pak, ceritanya. Waktu si itu gubernur jujur aja, Pak. Jawa Barat dia pernah ketemu timnya. Ya, saya ke sana. Bentar. Kamu pernah ketemu timnya Kang Deddy? Ya. Di kamar. Kamu Nah, pernah ketemu gini, Pak. Kamu pernah ketemu dengan timnya Pak Gubernur? Sebelum saya ke sini, Pak. Oh. Saya tuh sempat ke sana dulu. Ini kan mungkin Ke perjalanan sana bakal- mana? Ke rumahnya? bukan. Di Kantor. sana tuh ada ini, Pak. Kayak kayak bukan pos. padepokan, pos, Pak. Oh, Benar, pos Pak. untuk Pos anunya untuk Pak menampung Deddy. kendala-kendala semua masyarakat. Tapi itu Pak Jawa Deddy Barat. punya? Pak Deddy punya. Ah. Nah, saya pun ke sana ketemu Pak Umu. Pak Umu itu sekretaris dari Kang Deddy. Ya, saya sangat berterima kasih. Saya ditolong sama tim Kang Deddy. Nah, di situ saya jalan. Tepatnya 2 orang mungkin di sana, dari sana juga udah pada tahu, dari tim Kang Deddy juga. Saya sangat berterima kasih untuk pemerintah Purwakarta yang udah nolong saya, ngasih rezeki lah buat saya dan ngasih gambaran solusi. Cuman mungkin ya udahlah, ngasih arahan dan solusinya, dikasihlah saya solusi, Pak. Solusinya gimana? Kan awalnya mau kerja, posisi saya itu kan tahu sendiri, Pak, saya harus kerja tanpa bekal, tanpa Jadi maksudnya uang. minta maaf, maksudnya Ya. dari tim Pak Deddy ini pernah kamu ditawarkan untuk dikasih kerja? Dikasih solusi, udahlah gini aja, Kerja. biar kamu punya rumah, kamu ke Kalimantan di sana. Ntar kamu punya rumah, garap, kamu nyarilah Maksudnya pasangan bentar. gitu. Kamu Pak. dari timnya Pak Deddy kamu Ah. diarahkan ke Kalimantan. Iya. Kerja di sana. Maksudnya Terus, diberi pekerjaan di sana. ya sama pas waktu itu kan pas posisi kalau kayak masuk ke MBG, saya kan di sana nggak ada tempat tinggal, Pak. Otomatis terus mengarahkannya sesuai domisili saya itu kan posisinya di Bogor. Untuk posisi kerja di MBG. Nah, pas posisi kalau Jadi tawaran itu untuk kamu kerja ada di MBG. ada banyak opsi, Pak. Tapi opsi dari timnya Pak Deddy. Pak, opsi dari Pak Deddy bisa, kalau mau kamu kalau mau masuk kerja saya bisa bantu semua. Terus? Saya waktu itu nggak ada handphone. Pas ketemu bapak pun saya kan nggak ada handphone. Dia mintalah buat kontak. Dia nanya tempat tinggal, saya nggak. Saya lebih milih hidup di jalan, Pak. Jadi Makanya saya, nah si solusi-solusi itu hanya sebatas buat pegangan aja, Pak. Banyak solusi yang dikasih dari tim Kang Deddy kasarnya, atau dari pihak pemerintah khususnya daerah Jabar ya? Sumedang, Pak. Sumedang. Sumedang. Ah. Daerah Sumedang, Pak. Nah, dari jadi sana. setelah kamu dikasih solusi bagaimana tanggapanmu? Nah, cuman saya lebih memilih pas waktu itu buat jalanin dulu aja. Nah, jalanin dulu aja sebelum pas saya pergi ke Jakarta dan dapat kerjaan gitu, Jadi Pak. intinya begini, kamu menolak secara halus. Hah? Ya, karena ngelihat Apa kondisi, Pak. Karena kan nggak ada handphone, Pak. Apa kamu kabur dari timnya Pak Deddy? Enggak, Pak. Enggak. Ketika ini kan udah ketemu nih, ditawari Gini. kalau bentar. Ah. Jangan bicara handphone. Kan handphone kan untuk komunikasi kan. Ini kamu udah komunikasi kan dengan timnya. Maksudnya itu akan ada temu janji lagi. Nggak, Harusnya. maksudnya dia minta nomor HP untuk hal pekerjaan biar ini. dia bantu saya tadinya. Tapi kamu nggak punya HP, tahu kan? Tahu. Tahu terus? Terus Oke. waktu itu ngasih nomor ke saya. Oh. Cuman saya nggak komunikasi aja. Jadi nomor itu mana sekarang? Saya kan langsung lupa, Pak, waktu itu. Alah, kamu Nggak ada, yang Pak. ini kurang serius, tawaran baik dari timnya Pak Deddy nih. Ya, Tapi cuman, itu semua proses Udahlah. perjalanan hidup. sampai mungkin ke titik ini mungkin saya lebih percaya. Saya kan selalu berdoa ketika di masa-masa sulit. Beginilah Akmal. Karena netizen nanti bosan lihat panjang perjalanan cerita Ya, Pak. Iya, memang. saya ke inti masalah Ya. saja. Ini masalahnya kamu kan minta mau izin pulang ke Bogor, Ya, Pak. ya? Ya. Kamu pulang terus aja enggak apa-apa. Ya enggak, Pak. Nggak bisa atau parah itu mah. Ya kan Saya kan gini. udah gini, Pak. Makanya saya pertama Kan udah gini, semangat sekarang- lagi. saya ini. Kan gini. Kan saya udah baca itu kayaknya ginilah, kalau maksudnya bisa kamu akur dengan istri kembali, rujuklah demi anak. Kalau kamu bilang tidak bisa sebab saya jadi to the point kalau ngomong ya. Ya, Pak. Menurut saya ini kamu kecewanya kamu itu saya bisa katakan orang ketiga.
bukan keluarga, orang ketiga. Salah satu dari akar masalahnya bisa itu, Pak. Jangan bisa-bisa. Ya, maksudnya salah satu dari akar masalahnya itu juga, tapi kan banyak juga gitu. Cuman Ya salah kan satu begini, akar maksudnya masalahnya gini. itu, Pak. Namanya orang ketiga perselingkuhan ya. Maaf ya. Itu biasalah dalam kesilapan manusia. Tapi kalau apakah maksudnya perselingkuhannya tuh betul-betul parahkah sampai kamu tidak bisa terima? Parah, Pak. Jadi saya nggak Ya bisa udah, nyerita panjang saya lebar udah lah, paham, gitu. saya udah paham. Oke, sekarang begini. Oke, jadi intinya mau ketemu anak karena 3 tahun tidak ketemu ya. Anak toh, Pak. Jadi saya bukan larang kamu, Akmal. Posisinya kamu baru kerja dalam sebulanan. Gaji yang kamu terima kan kamu baru dalam 1 jutaan. Ya, Pak. Betul enggak? Pegangan kamu itu toh. Kamu pergi ke Bogor, udah ongkos PP udah habis. Enggak mungkin tuh anak kamu mau kasih jajan cuma 100.000. Ya, Pak. Temenan. Ya, Benar nggak nih? Benar, Pak. Nah, jadi maksud saya, kamu untuk saat ini kamu penuhi kewajibanmu sebagai seorang bapak. Ya, Pak. Minta nomor rekening mantan istri, kasih semampu kamu untuk anak-anak. Ya. Ya. Ya, Pak. Itu dulu sambil kamu ngumpul, nata kehidupan kamu lebih baik lagi. Nah, dan ketika sholat doalah, cari yang terbaik. Mana tahu kamu dibukakan hatinya untuk bisa rujuk kembali. Ya. Bukan sana, Pak. Jadi Udah. bukan. Sekalipun berdoa kan, saya kan pernah istighoroh juga, Pak. Iya. Intinya mah nggak bisa. Jadi memang kamu tidak mau, betul-betul tidak mau. Kalau buat nyatu lagi, Nggak saya mau. pribadi nggak bisa, Pak. Karena itu yang terbaik buat saya, gitu, Pak. Iya. Ya nggak bisa dipaksakan lah. Ya, Oke, ngeteh dulu, ya, Pak. Diminum, Pak. minum. Kalau sunat itu apa, Pak? Ngopi, Pak. Ini ngeteh. Tapi Enggak. tetap, Pak. Jadi kalau di sunat tuh Kau jangan cari masalah ya. Iya, Pak. Saya tahu ini teh, bukan ngopi. Tapi ini enak, Pak. Enak, Pak. Jadi kalau nggak pakai Iya. gula enak, Pak. Macit. Maksudnya apa, Pak? Kan belum waktunya, Pak. Bukan ke masjid. Oh, iya. Gimana, Pak? Akmal. Oh, iya, Pak. Nih ngopi. Nah, itu benar, Pak. Kamu Ini ngomong-ngomong dari mana, Pak? Jogja. Oh, dari Jogja. Tenang. Abis ini kita tolong saya bawa kerja tuh. Oh, Kita siap. mau buat konopi di belakang.